Hai, ketemu lagi sama saya. Hai teman-teman, saya Fitria Deborah dari Duanyam. Apakah teman-teman bisa melihat aku? Halo, 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 halo. Semoga ini bisa ya, semoga ini lancar semuanya, please. Hai, terima kasih teman-teman yang udah mau join lagi. Kok masih muter-muter? aku pusing. Iya. Aduh, aku pusing. Aku minum dulu deh. Boleh? Hai. Loh, kok hilang lagi? Aduh, kenapa sih ini persinyalan? Wahai dunia. Dunia. Kenapa yo? Kenapa nih? Nah, bisakah? Jadi ya teman-teman, doanya. Hah? Bisa nggak? Ibu produser gimana nih? Masih belum kelihatan ya? Iya, di aku sih. Di aku belum kelihatan. Aku tak tahu apakah teman-teman boleh di komen kelihatankah dianya. Yang penting di teman-teman sih, kalau di aku nggak apa-apa. Karena aku udah sering ketemu Dea ya. Yang penting tuh teman-teman bisa melihat Dea. Nih gimana Bu produser? Ini diulang lagi atau bagaimana? Oh, belum kelihatan katanya. Aduh. Kumaha ya? Yes. Tapi Belum kelihatan kelihatan. banget loh Kak Fitria di situ. Dan ini split kalau layarku sih ke split 2 ya. Dan ada sih, cuman nggak kelihatan. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mohon maaf ya teman-teman, terjadi kesalahan. Oke, lanjut aja katanya. Aja. Ya. Suaranya kedengeran kan? Oke, baik. Oke, nah dia tiba-tiba nongol dengan sendirinya. Hai dia. Hai, sudah kelihatan. Aduh, syukurlah. Baik. Kita ini 12 menit. 12 menit ngurusin ginian loh. Oke, aku langsung. Ya maaf ya teman-teman. Kita ngulang dikit deh ya. Duanyam itu apaan? Duanyam itu sebuah kewirausahaan sosial yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan di Anyaman. Nah, kita tuh bekerja dengan para mama yang ada di NTT, Papua, juga sekarang di Kalimantan Selatan ya. Bukankah begitu Mbak Dea? Ya. Nah, malam ini topik kita itu cermat mengatur bahan baku. Nah, yang memang yang banyak berurusan sama bahan baku itu Mbak Dea ini. Mbak Dea itu memang orang yang di bidangnya itu di Duanyam itu dia sebagai production and sourcing coordinator. Jadi dia yang ngurusin masalah material deh gitu. Coba sekarang kita mulai ngobrol ya. Hai teman-teman, terima kasih udah join lagi. Mbak Evi, hai Mbak Evi. Sudah sabar, maafkan kami. Oke, kita mulai ngobrol nih ya. Mbak Dea, sebenarnya apa sih bahan baku utamanya, produk-produk di Duanyam? Nah, sama seperti yang dijelaskan Kak Fitria tadi ya, Duanyam itu dari Anyam ya, dari Duanyam, jadi dari memang produk anyaman. Nah, yang itu. Jadi yang kita pakai itu produk-produk anyaman dari lontar kebanyakan ya, mostly, dan kebanyakan majority produknya kita tuh dari lontar. Tapi beberapa yang kayak disebutin tadi, beberapa udah ke Purun yang kita ambil dari Kalimantan, kemudian juga ada beberapa anyaman pandan. Tapi memang base-nya sih sebenarnya anyaman, dan kebanyakan produk kita tuh pakainya lontar. Oke. Emang kalau ya itu tadi kan udah sebutin tuh ya, lontar, purun, sama pandan. Kadang ada yang pandan ya. Purun tuh apa sih? Baru ini nggak familiar deh. Purun tuh apaan? Purun itu sama sih, sejenis tanaman kayak rumput juga, terus dia bentuknya tuh kayak rumputan, dan itu nanti dijemur, kemudian nanti bisa dianyam juga seperti tikar, jadi kayak sama kayak pandan. Jadi dia jenis tanaman juga.
kayak lontar, cuman kalau lontar kan kayak pohon ya, pohon udah diambil sama juga daunnya gitu. Sama prosesnya lebih kurang sama, dan dibikin menjadi anyaman juga yang nanti bisa dikreasikan menjadi banyak sekali kreasi-kreasi nyadu anyam yang Kak Fitria yang udah paham banget ngejualin barang nyadu anyam pasti mantap-mantap. Bisa aja Mbak Dea nih, kan Mbak Dea yang lebih ini. Oke, kalau gitu kan kita tadi tadi seperti disebutin 3 material ya, tapi kita fokusnya lebih banyak di lontar. Purun ini termasuk material baru ya. Baru yang sedang kita coba. Kelebihan apa sih, kelebihan sama kekurangannya dari bahan baku yang kita gunain? Kelebihannya pasti karena bahan anyaman ya, maksudnya produk base-nya kita tuh memang natural fiber, yang artinya sebenarnya source-nya itu sangat mudah karena bisa diulang ya, maksudnya bisa ditanam kembali, terus juga efeknya jadi lebih banyak, kayak kita bisa menjaga lahan, masuk eco-friendly ya? Yes, eco-friendly juga. Jadi walaupun nanti misalnya berubah masanya, itu tidak menumpuk sendiri sampah yang tidak hancur fiber, tapi source-nya juga gimana tadi? Nggak hancur terus? Yes. Hah? Mbak Dea, are you there? You? Oh no. Oke, tadi Mbak Dea pertanyaan sih, yang pertama apa sih ini? Oh no, she left. Oke. Maaf ya, masalah sinyal, persinyalan, dan ya inilah problematika WFH dan lain-lain. Oke, tadi kita udah ngobrol apa sih bahan utamanya produk Duanyam. Produk kita itu produk utamanya lontar. Nah, sekarang itu ada kita baru sih purun, dan kadang ada yang pandan. Hai Dea, hai, jumpa lagi. Ya, wah. Hai, udah. Mic-nya ya, aduh, saya minta maaf. Oke, jadi kayak tadi itu bisa ditanam lagi, iya bener sekali, dan juga kita tuh gampang jadinya karena ditanam lagi. Jadi kita bisa terus dapetin sourcing-nya, terus juga ya balik lagi eco-friendly ya, sebenarnya itu sih kelebihan ramah lingkungan. Benar ya, dan sebenarnya dia kalau mudah hancur juga kan, jadi nggak mengotori bumi yang sudah tua ini. Dan sebenarnya kalau bahan anyaman ini juga kelebihannya yang kalau aku boleh pribadi bilang, karena bahannya bentuk ketika nyaman, kayak lebih mudah dikreasikan menjadi lebih banyak opsi gitu. Jadi kayak opsi barang-barang kita kan cukup variasi ya, bisa dibikin dari macam-macam dari bahan ini ya. Nah, kami ada 2 kategori produk, living dan style. Sekalian ya, jualan. Ya, jualan. Maaf, saya tim jualan, jadi mau nggak mau tuh selalu jualan. Benar. Terus itu kelebihannya. Kalau kekurangannya apa? Kekurangannya pasti ada, yang namanya produk pasti ada kekurangannya. Salah satunya natural fiber ini memang penanganannya sih, lebih ke penanganannya. Jadi kalau nanganin barang natural fiber ini memang kita perlu standar tersendiri, kayak dia bisa menguning, atau kalau natural fiber tuh karena daun ya, dia dari daun soalnya kan. Dia bisa menguning. Jadi ada proses-proses yang kita lakukan. Lalu penyimpanannya tidak boleh di tempat lembab misalnya. Kemudian kalau misalnya ada misalnya kita perlu lakukan fumigasi kayak beberapa barang-barang yang sumbernya, saya rasa sama ya, produk-produk yang dari tumbuhan dan dari hewan itu harus difumigasi seperti itu. Penanganannya memang butuh penanganan tersendiri gitu untuk si bahan-bahan ini tadi, menjaganya supaya tetap bagus kondisinya. Jadi kekurangannya lebih dari cara ininya ya, cara merawatnya ya. Ya, lebih ke perawat, tapi sebenarnya tidak terlalu kekurangan juga ya, tapi namanya barang sih ya pasti ada ini ya, betul. Harus ada penanganannya ya. Ya, apa aja bisa resiko sih, tapi memang kalau bahan natural memang lebih fragile, lebih perlu effort yang lebih khusus kayak gitu. Ya, betul. Terus ini aku sambil membaca pertanyaannya, teman-teman. Boleh, Kak. Pertanyaannya ada 20 loh ini.
ada 20, jadi ini bakal sampai jam 10 malam. Jadi kalau putus nanti lanjut lagi gitu. Oke, pertanyaan ketiganya. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam mendapatkan bahan baku? Nah, ini kan karena kita natural fiber kan. Nah, itu gimana tuh? Ada kesulitan nggak? Ya, pasti apapun ya, walaupun natural fiber pasti tetap yang namanya kendala, pasti ada apapun. Biasanya sih hubungannya tuh macam-macam, tergantung. Kalau aku sih bisa baginya kali kayak ke spesifikasi yang dimau. Sebentar Kakak Dea, aku menyapa sebentar. Ada Mama Mary. Mama Mary itu salah satu penganyam kita loh di Solor. Hai Mama Mary, hai. Oke, ya maaf. Gimana Mbak Dea tadi? Kebutuhan bahan bakunya itu kesulitannya kita tergantung spesifikasi yang dibutuhin, yang kita lagi butuhin, terus juga musim juga kadang-kadang mempengaruhi, karena balik lagi tadi ya, natural fiber, ada musim tanam, ada jangka waktu tanamannya, berapa lama yang bisa gitu diambil, dan kebutuhan kita sih, seberapa banyak misalnya kita lagi butuh bahan bakunya gitu, karena bergantung pada musim ini. Gitu. Kalau misalnya kayak contoh, mungkin aku bisa kasih contoh real ya, misalnya kayak kita butuh lontar nih gitu, tapi mungkin lagi musim tanamnya seperti 2 bulan atau 3 bulan baru bisa dipanen. Jadi maka kita harus punya plan nih, punya rencana harus kita tanam kapan, untuk kita berinya persediaan kapan, kayak gitu. Jadi di musim-musim yang mungkin lontarnya ini agak sedikit sulit untuk dipanen, kita sudah punya persediaan itu tadi gitu sih. Jadi kendala-kendalanya itu memang karena berhubungan sama sifat si tanamannya ini sendiri gitu, karena dia dari tanaman, maka kita harus punya rencana-rencana lebih mundur dan punya rencana-rencana lagi untuk mengantisipasi itu. Lebih ke situ, atau spesifikasinya, benar. Berarti plan-nya itu ini banget ya, sudah dipikirkan banget, karena kan kalau misalnya musim yang paling susah untuk dapetin daun tuh berarti musim hujan ya kan. Iya nggak sih, musim hujan? Ya, musim hujan. Karena daun lontar ini kan pohonnya lumayan tinggi ya, gitu. Ya. Jadi emang harus dipanjat, diambil daunnya itu tuh, dipanennya tuh di pohon yang tinggi banget. Nah, jadi kalau musim hujan itu memang agak lebih resiko untuk kita ngambil misalnya, atau juga mungkin memang daunnya juga nggak sebiasa yang musim tanam biasa kayak gitu. Iya, oke. Jadi memang cara penyimpanan dan lain-lain itu juga harus diperhitungkan dengan baik ya. Ya berarti kita penyimpanannya juga ini ya, tempat penyimpanannya juga udah standar. Bisa menjadi sebuah kendala, tapi sebenarnya ini bukan kendala, karena tadi kita udah punya plan ya, kita udah punya rencana berapa banyak, tapi ya salah satu kendala juga itu masalah supply-nya, terus kayak penanganannya tadi, baik lagi penanganan yang udah panen, kemudian kita harus simpan untuk misalnya kebutuhan pas musim hujan, pas musim kemarau kita udah panen banyak nih misalnya, terus kayak kita harus simpan untuk musim hujan. Jadi itu salah satu obstacle yang harus kita selesaiin dengan plan-plan itu tadi, gitu. Ya, berarti planning itu penting. Jadi buat teman-teman yang ini lagi bikin UKM atau apa gitu, bisa jadi salah satu pelajarannya bahwa planning dalam hal produksi itu penting banget. Oke. Terus gimana memastikan bahan baku itu tetap tersedia? Oh tadi kan ya, kita udah ada planningnya, itu salah satunya, salah satu cara. Salah satunya itu, jadi yang bisa aku sampaikan adalah juga sebenarnya nggak kerja sendiri, baik lagi kan, kita punya komunitas, banyak banget komunitas kita. Tadi jadi yang ngambil tuh bukan mama-mamanya tuh, bukan ya? Bukan. Jadi kita punya komunitas. Kirain Mama Mary sebelum menganyam dia naik. Saya nggak pernah disuruh. Jadi kita punya komunitas desa dan mitra yang untuk biasanya punya tanaman lontar ini yang supply ke kita kayak gitu kan. Jadi untuk mama-mama bisa anyam. Jadi itu tadi kita punya plan, salah satu cara memastikan bahan baku kita punya mapping, kita sudah petakan berapa banyak desa yang sudah kita ajak kerjasama. Kalau kita punya 50 desa lebih yang udah kita ajak kerjasama, ada 1.200 penganyam lebih di Flores dan di NTT sana. Jadi
Kita mapping, kita petakan di mana-mana, kemudian ini tuh panennya kapan, udah kita rencanakan. Nanamnya tanggal segini, terus berarti panennya akan bulan berapa, yang kemudian lanjut. Jadi siklus setiap tahun kita usahakan selalu tetap ada bahan bakunya dari tadi yang udah kita petakan dan kerjasama dengan banyak komunitas. Karena 2Nyam kan juga tidak kerja sendiri ya, dan kita juga betul. Komunitas, benar. Jadi ya, sekarang sangat dibantu oleh komunitas kita di NTT. Halo Mama tadi. Ya karena sekarang kan kita ini masanya bukan kerja sendiri ya, segala sesuatunya itu memang harus berkolaborasi, nggak mungkin sendirian. Ini ya betul. Kolaborasi, benar. Betul, berkolaborasi. Ya, salah satunya bahwa 2Nyam nggak kerja sendiri, kita bekerja sama juga dengan komunitas yang ada di desa, para pengumpul bukan apa namanya, pengumpul daun lah pohon. Ya, mitra untuk supply kita untuk karena pohonnya emang lumayan tinggi. Kalau teman-teman pernah ke NTT di sana lumayan banyak, dan itu pohonnya tinggi-tinggi tuh. Karena pohon lontar tuh selain menghasilkan daunnya kita pakai untuk sebagai anyaman, ada juga buahnya, ada juga minuman. Air niranya itu ya yang betul. Nggak usah dilanjutin, nanti kita jadi bahasnya minuman. Oke. Pertanyaan kelima nih, bagaimana problem bahan baku tersebut mempengaruhi servis yang diberikan 2Nyam? Ya, kendala bahan baku walaupun misalnya kita udah punya plan, kita udah rencanain, tetap aja kadang-kadang kan ya namanya rencana, terus ada aja mungkin kendalanya. Yang menjadi kendala tuh yang paling banyak yang pernah terjadi 2Nyam itu karena memang kita kehabisan, mungkin bukan lontar ya Kak Fitri, waktu itu contohnya pandan ya, kita pernah pernah, betul. Kita pernah kesulitan untuk ambil anyaman pandan karena musimnya lagi musim kemarau ya, kalau pandan malah justru yang agak sulitnya gitu. Tapi pengaruh servisnya, pengaruhnya ke kuantiti produksi mungkin. Kayak misalnya kita biasa bisa supply sampai 1.000 atau 3.000 produk gitu ya untuk dari bahan itu, mungkin kuantitinya jadinya per bulan jadi menurun gitu. Tapi memang tidak ada sama sekali ya, karena gimana pun juga tadi balik lagi kita udah punya plan, dan selain itu kita juga punya mitra-mitra supply lainnya yang selalu kerjasama sama kita, yang udah baik banget kerjasamanya. Jadi sebenarnya kuantitinya ada, bahannya tetap kita bisa usahakan, tapi kuantitinya yang agak menurun. Plus delivery time-nya. Jadi karena jadi mundur ya. Benar, karena kita butuh waktu buat ngumpulinnya juga. Terus jadinya produksinya jadi lebih sedikit waktunya, jadi lebih mepet, lebih lama akhirnya karena susah nyari produknya. Ada, tapi kita tetap bisa usahakan dan produksinya, kuantitinya menurun Fitri ya. Kalau udah menurun biasanya yang pusing saya langsung. Aduh, gimana nih? Wow, orderannya banyak, tapi materialnya berkurang. Tolong. Tapi so far kita masih bisa mengatasi itu sih. Jadi belum yang sampai benar-benar kehabisan itu belum. Ya, kita belum pernah. Ya, sampai nggak ada yang dijual tuh belum pernah, dan jangan deh. Nanti saya dijitak sama banyak klien nanti. Makanya kita juga tetap terus lanjutin tetap lanjutin kayak tetap cari tambahin terus komunitas, terus ekspansi, termasuk yang tadi Kak Fitri tersebut turun ya di awal di Kalimantan. Jadi kita terus grow untuk bisa ngambil bahan baku banyak yang variasi juga, dan bekerja sama dengan makin banyak desa, makin banyak mitra, biar kendala-kendala seperti ini tuh walaupun sama kita lagi kosong tuh tetap bisa di backup. Tapi kira jadi jualannya kalau banyak nih, tapi kan kalau jualan banyak tuh langsung terus aku langsung siap gitu. Wow, banyak. Siap, gitu. Bahannya ada. Berarti kalau ada masalah seperti itu sebenarnya bukan masalah, tapi bagus untuk dicari jalan keluarnya. Ini Mbak Dea ada yang nanya, Mbak Ana. Katanya dari semua bahan baku yang paling mudah diproduksi yang mana ya Kak?
Dari semua bahan baku yang paling mudah diproduksi, sebenarnya hampir sama sih, semuanya mudah ya karena bahannya natural fiber. Tetapi memang karena majoritinya duanyam tuh kita awal-awal memang bermainnya di lontar ya. Jadi mungkin ini lebih ke karena kita sudah terbiasa, udah kayak udah paham banget nih, kayak main lontar nih udah lama banget. Jadi kita udah paham banget karakteristiknya si lontar. Jadi lebih mudah untuk kita karena sudah terbiasa menanganinya. Untuk pandan juga walaupun beberapa kali dan tapi kita udah sama sih sebenarnya hampir sama. Begitu juga dengan purun. Kalau sebenarnya anyaman itu produknya semua rata-rata sama sih. Cuman ya itu lebih ke karena kita sudah duanyam sudah duluan main lontar. Iya. Ini karena ini tahun ke-6 nya duanyam. Jadi kita cukup sudah cukup apa ya? Paham lah ya tentang sifat-sifatnya lontar. Jadi makanya kalau ditanya gitu mungkin ya kita jawabannya lontar saat ini. Iya, tapi sebenarnya sama saja. Iya, betul. Ini ada lagi pertanyaan. Apakah ada strategi tersendiri dari duanyam untuk terus menjaga kelestarian alam pohon lontar dan lahan gambut? Ini kan soalnya kan kita memang bahannya dari alam ya. Ada ini nggak cara tersendiri? Benar. Sama yang udah kita berontak di awal, ini jadi planning kita untuk produksi itu juga sebenarnya bersangkutan dengan planning kita untuk meneruskan kelestarian alam karena ini bahannya natural fiber ya. Jadi tadi kita udah kerjasama dengan 50 desa lebih untuk jadi mitra kita dan kita udah pelajarin petakan si masa hidup tanamannya seberapa banyak, kemudian masa panennya berapa lama gitu. Kayak kalau contohnya mungkin pohon lontar ya, pohon lontar ini itu tuh bisa dipanen setiap 2 minggu sekali seharusnya. Gitu. Daunnya itu bisa diambil setiap 2 minggu. Untuk pucuknya ya, karena kan kita ambil pucuknya untuk nyamannya gitu. Nah, tapi tanamannya sendiri itu bisa bertahan sampai 40 sampai 50 tahun si pohonnya itu. Cuman masa tua juga ya. Tua. Lebih tua dari kita Kak Fitria. Tanamannya udah duluan ada sebelum kita. Udah lahir duluan dia. Ya benar, tanamannya kita ambil sekarang itu udah ada sebelum kita Kak. Jadi tapi masa produktifnya sendiri itu 5 tahun. Jadi setelah ditanam dan udah bisa mulai dipanen pertama, si pohon lontarnya itu punya masa 5 tahun untuk benar-benar maksimal banget kita bisa panen. Sampai sebenarnya dia tetap bisa kita panen, cuma memang tidak semaksimal yang 5 tahun awal pertama itu. Setiap 2 minggu bisa. Nah, ini tuh strateginya kita itu, jadi kita tetap setiap kali pohonnya misalnya udah mulai turun produktivitasnya, maka kita akan tanam baru lagi. Lagi balikan, kita udah setting waktunya, kapan tanam di sini, kemudian nanti berarti tanggal bulan kapan kita tanam di desa yang lain, kemudian bulan kapan kita tanam di desa yang lain. Ada tuh terus memutar dan keliling cycle-nya supaya tetap kelestarian si pohon ini tetap terjaga, jadi bahan baku kita juga tetap ada gitu. Dan ini juga bagian dari lingkungan ya, pelestarian lingkungan juga ya, karena ya, betul. Pohon gitu. Benar, ya itu sih. Jadi si life cycling, si masa hidup pohon lontarnya juga udah menjadi bagian dari planningnya duanyam untuk bisa tetap melestarikan alam. Nggak hanya kita dapat produksi untuk bahan baku, tapi juga kita jadi bagian dari melestarikan alam dan ibu-ibu dan mama-mama di sana. Gitu. Nggak cuma mengambil, tapi kita juga bertanggung jawab untuk melestarikan. Tapi Mbak Dea tahu nggak sih, misalnya dari pertama kali kita nanam itu benihnya lontar gitu, itu dia berapa lama sih bisa diambil daunnya gitu? Berapa lama? Biasanya sih biasanya masa setelah 5 tahun, tapi seharusnya kalau belum sampai 5 tahun sih ya Kak. Maksudnya aku juga saya juga nggak apa-apa, ini cuma ini aja kok, trivia ini. Tidak terlalu yakin, tapi ya itu saya bilang. Karena seawal pohonnya itu begitu dia sudah menghasilkan yang daun niranya, yang ujung pucuknya itu kayaknya sudah bisa seharusnya mulai bisa diambil ya, bisa dipetik ya. Benar. Karena emang kita juga butuhnya si daun lontarnya itu yang masih muda, karena lebih lentur dan lebih lebih fleksibel untuk bisa dianyam dan masih produktif ya. Kalau udah tua emang susah. Kayak orang tua, kalau udah tua susah. Jangan umur Kak Fitria ada sensi, jangan dilanjutkan. Oke, itu kan lontar tuh. Kalau purun gimana Kak Dea?
Purun sama, kalau purun lebih ke lahan gambut ya, termasuk jadi hubungannya ke pelestarian si lahan gambut. Jadi kita juga udah kerjasama dengan beberapa desa juga di Kalimantan Selatan untuk pelestarian lahan ini gitu. Dan si tanaman rumput si purun ini yang menjadi tanaman di tahan lahan gambut itu gitu. Sama sih, kalau malah justru kalau purun harusnya lebih cepat karena dia tuh bentuknya seperti rumput Kak. Jadi kayak Oh ya, kayak alang-alang gitu ya? iya, seperti itu. Jadi tuh ditanam, kemudian masanya juga nggak terlalu lama, udah bisa dipanen lagi dan kita bisa mulai tanam lagi. Kayak gitu. Sebenarnya kalau dari segi kuantitas kayaknya lebih banyak purun kali ya. Iya, Karena kan dia lebih mudah tumbuh, terus bisa langsung diolah. Nanti kalau itu ada lagi kan gitu ya, lebih mudah kayaknya. ya, ukuran sama. Karena sebenarnya ukuran aja yang membedakan. Kayak kalau lontar itu Ya. mungkin daunnya agak lebih lebar, jadi kalau dipanen lebih sedikit tuh sebenarnya masih bisa diiris lagi untuk jadi yang lebih banyak. Kalau purun dia emang satu-satuan ilalangnya itu udah langsung. Jadi sebenarnya more or less sebenarnya sama. Cara ini nih, ini kalau ada yang mau nanya boleh ya di kolom komentar, boleh ditulis pertanyaannya kalau mau nanya. Sebentar. Ini kayaknya oke. Yes. Ada pertanyaan lagi. Aduh, hampir. Hai, halo. Halo semua teman-teman, terima kasih yang udah join malam ini. Kalau ada yang mau nanya boleh, ada bisa ninggalin pertanyaan di kolom komentar. Ya, Jadi tadi kita kan udah banyak ngobrol nih tentang bahan baku lontar, juga purun, yaitu juga salah satu material barunya Duanyam. Sebentar, ini questions box-nya di mana ya? Maaf ya guys. Tak ada. Iya kah? Wah. Sebentar ya, sambil aku melihat pertanyaan. Jadi Mbak Dea ini dia adalah orang yang bertanggung jawab berurusan dengan material di Duanyam. Nah, selama Mbak Dea udah di Duanyam nih, ada ini nggak bukan duka ya, bukan masalah suka, maksudnya hal yang terus, gua kan udah nyari material ini loh, kok jadinya begini, ada pengalaman gitu nggak? Lebih ke itu mungkin kayak karakteristik materialnya, maksudnya kapitria, kayak misalnya kita udah beli anyaman terus ternyata ekspektasi anyamannya nggak seperti yang kita bikin atau masih ada ya. Sebelum ada pertanyaan sih, tapi sebelum itu aku jawab dulu kayak kapitria. Iya, karena karakteristik anyaman itu yang beda-beda. Kayak balik lagi tadi, kita ada anyaman lontar, ada anyaman purun, dan kemudian ada anyaman pandan. Walaupun sama-sama anyaman, memang karakteristik karena tanamannya juga beda, jadi karakteristiknya yang beda-beda gitu. Seperti yang udah bilang tadi, karena kita udah lebih banyak main lontar udah lama ya, jadi kita lebih paham si lontarnya apa. Tapi kalau kita misalnya pindah ke pandan atau ke purun, aku nggak terlalu bisa bilang ini kendala sih, lebih ke tantangan. Karena tantangan, betul. Karena ini karakternya yang baru, jadi kita emang butuh banyak lagi belajar, terutama dengan orang-orang lokal yang kita ajak bersama, karena mereka lebih paham kan ya. Kita banyak belajar untuk menangani si materialnya ini gitu. Misalnya kalau purun, mungkin anyamannya lebih butuh ekstra treatment atau ekstra tambahan, atau misalnya untuk bikin produk-produk lebih bagusnya mungkin produk-produk yang lebih besar atau yang lebih menonjolkan warna-warna yang lebih natural langsung gitu, atau yang dikombinasikan dengan tas atau yang model lain gitu. Kalau mungkin bukan asli barang langsung seperti keranjang atau apa, tapi kalau lontar karena sifatnya mungkin lebih kaku, lebih cantik gitu ya, jadi kalau misalnya kita bikin basket langsung dari lontar atau anyaman yang bentuknya tempat sesuatu gitu, lebih bagus kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke tantangan kita buat lebih kreasiin sama gimana caranya menyelesaikan baca masing-masing karakteristik si anyamannya ini buat kita maksimalin bisa diapain nih gitu. Jadi hasil produknya Duanyam tuh tetap inovatif banget sih, tim-timnya Duanyam tuh. Oh ya, untuk tambahan aja sih, informasi tambahan lah supaya teman-teman tahu juga yang di sini, bahwa setiap hasil anyaman yang kita dapat dari para mama di
di desa-desa kita itu kita semua terima ya, meskipun kualitasnya jauh dari standarnya kita semua terima. Jadi nggak ada yang terus jelek, gue nggak mau bayar lu gitu, enggak. Kita semua terima, kita bayar mereka sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Ini ada pertanyaan. Bagaimana strategi komunikasi untuk meyakinkan mama-mama penganyam untuk bergabung atau menjadi partner dengan Duanyam? Nah. Dia mungkin lebih ke komunitasnya kita ya. Ya betul, ini lebih ke Komdev sih. Tapi aku bantu jawab. Ya. Kalau untuk yang strategi komunikasinya ini biasanya kita tuh sama namanya kita udah partnership, istilahnya kita udah kerjasama dan bentuknya komunitas. Kalau komunitas itu ya harus kita nggak bisa lepas sendiri kan, kita udah berteman dan keluarga di sana. Ya betul. Tetap ada pendampingan, kayak tadi Kak Fitria, tetap ada pelatihan. Jadi kita bantu juga mama-mama untuk belajar lebih misalnya dengan untuk standar produk seperti apa sih yang bagus gitu kan, yang bisa dipasarkan. Dari kayak Kak Fitria punya pengalaman produk yang bagus, nanti kita share ke mama-mama bahwa produk seperti ini yang diterima di pasar. Kemudian kita juga bantu untuk melatih. Jadi ya kita lepas, kita latih, kita bangun komunitas, kita dampingin, kita evaluasi terus. Dan seperti tadi, bahan-bahannya itu pasti kita ambil, namanya juga proses belajar ya, bahan-bahan yang ada tuh pasti kita ambil, nggak pernah nggak kita ambil gitu. Karena ini tadi kita partnership, kita kerjasama, kita komunitas, keluarga besar Duanyam, jadi kita akan selalu didampingin terus sih. Jadi biasanya menjadi partner Duanyam itu menyenangkan sejauh ini ya Kak Fitria. Oh tentu, karena di Duanyam itu kita membahasakannya adalah keluarga. Jadi siapapun yang menjadi tim di Duanyam, kita sebutnya keluarga Duanyam. Jadi para mama itu kayak tadi Mbak Dea bilang bahwa kita komunitas dan kita ada pelatihannya. Jadi nggak semerta-merta udah itu kan produk lokal lo, udah gue beli gitu, nggak gitu. Tapi kita ada kayak pelatihannya. Tadi Mbak Dea juga ngomong. Kayak misalnya ini loh produk yang diterima oleh hotel misalnya, atau ini loh tikar yang diterima yang bisa dijadikan produk lain. Kayak ini tadi aku sempat tunjukin. Nah, ini asalnya dari tikar kan. Nah, itu gimana bisa bagus itu gimana? Jadi para mama itu tentu saja diberikan pelatihan training gitu supaya mereka juga skillsnya mereka juga meningkat gitu. Bagaimana cara meyakinkannya? Ya tentu saja pendekatannya lebih personal ya. Kalau ceritanya teman-teman dulu yang istilahnya kalau bahasa Jawa bilangnya babat alas buka hutan di daerah di Solor itu ceritanya Hana dan beberapa teman dari komunitas development itu mereka itu akan duduk ngobrol di dapur sambil masak ya. Kan semuanya mama ya, jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu itu di dapur. Jadi dengan begitu komunikasinya terjalin dengan baik gitu. Dan jadi mereka itu kan dengan begitu sudah ada trust. Kalau sudah ada trust itu akan lebih mudah untuk masuk dalam yang lainnya juga gitu, ngobrol yang lainnya. Konsep kita adalah keluarga, seperti tadi ya Kak Fitri. Jadi keluarga betul, karena konsepnya begitu. Betul. Ya, jadi bukan kayak kita buka kantor tiba-tiba di sebuah desa terus orang yang para mama datang gitu, nggak gitu. Kita tetap masuk lebih cair, kita masuk dari yaitu duduk di dapur ngobrol. Apa sih gimana anaknya kayak gitu-gitu sih. Topiknya menarik ya Kak Fitria, pertanyaannya bisa jadi topik menarik juga, nanti mungkin sesi IG2-nya selanjutnya kita bisa bahas lebih lanjut. Ya nanti menghadirkan salah satu mama mungkin seru ya. Iya, featuring mama langsung dari Flores Live. Featuring Mama Mary. Mama Mary masih di sini nggak? Atau Mama Ima? Jadi para mama kita yang di Solor itu orang-orang keren, orang-orang hebat. Jadi benar. Orang-orang hebat banget. Jadi mereka bisa selain menganyam, mereka bisa melakukan yang lain gitu. Tapi mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Itu sangat keren sekali. Dan kita aja yang di kota ya kayak begini. Pusing, sana mereka mau situasi kondisi apapun nggak masalah karena udah terbiasa, kita kena ini sedikit langsung oh tidak. Mereka udah biasa. Oke, ini Mbak Dea aku mau nanya nih,
Ini kan tadi apa namanya, bahan material utama kita ini kan lontar ya, lontar terus ada purun. Nah, bagaimana dengan produk apa namanya, material tambahan? Kayak misalnya produk kita kan ada dua kategori nih, style sama living. Kalau style kan memang udah dari sananya begitu, basket itu kan udah biasa. Maksudnya udah datang ke Jakarta udah ya seperti itu. Nah, gimana dengan material lain kayak tadi yang aku kasih lihat ini, namanya cardcase itu. Ini kan berarti dia dikawinkan dengan produk lain tuh, apa material lain? Ya, benar. Nah, itu gimana cara taunya bahwa anyaman ini ternyata bisa dikawinkan dengan material lain, itu gimana tuh ceritanya? Apakah ada apa namanya, spesifikasi khusus yang bisa dikawinkan dengan anyaman atau enggak, atau semua sebenarnya bisa masuk sama anyaman? Ya, karena anyaman yang lebih, kalau kita bisa bilang kan, bahan baku kita anyaman tapi bisa dibagi dua ya Kak. Jadi kayak anyaman yang dibentuk menjadi tadi yang Kak Fitria bilang basket atau apa yang bentuknya. Nah, ada benar-benar yang tikar banget, tikaran, bentuknya tikar meteran. Nah, itu yang biasanya kita ubah lagi, produksi lagi menjadi bahan lain seperti yang tadi saya tunjukin gitu. Salah satu walletnya. Itu sih sebenarnya harus kita shout out teman-teman kita di tim desain yang top banget untuk ngasih inovasi bentukannya. Mama Mary kasih gini. Bentuk-bentuknya tuh inovatif banget tuh teman-teman kita di R&D dan di desain untuk bisa terus develop dan coba-coba barang-barang itu bisa di-develop seperti apa. Tapi memang kebanyakan kalau bentuknya tikar itu memang justru lebih mudah Kak Vita. Jadi itu salah satu kelebihan bahan kita gitu. Jadi mau dibikin jadi tas dibikin jadi wallet bisa, bahkan kita punya ID tag ya kalau nggak salah juga. Ya, mesti aku pakai tadi ya, ID tagnya di situ. Itu emang broad range-nya jauh banget dari yang kecil sampai yang besar. Betul. Benar. Kurang dikit nanti boleh lihat websitenya 2 Nyam untuk lihat barang-barang kita. Boleh taruh di kolom komentar kalau minta ini dikirimin katalog. Ya, jadi bisa apa aja dan anyamannya ternyata bisa dikomposisikan dengan banyak bahan. Jadi nggak mesti misalnya harus kulit kah? Enggak. Bisa kulit, bahkan bisa untuk barang-barang eco-friendly kita kombinasi dengan katun 100%, kemudian dengan barang-barang ada yang katun juga ya? Ya, benar. Kayak Kak Fitri mungkin tahu juga kita udah kombinasi dengan beberapa batik perca, jadi kita tetap tenun juga kan? Yes, benar, tenun juga jadi salah satu andalan untuk kombinasikan, dan itu tuh cantik banget memang. Shout out lagi buat tim desain, keren banget desainnya. Jadi ya itu kerjasama tim 2 Anyam yang luar biasa untuk bisa bikin itu. Tapi sejauh ini anyamannya selalu bisa dibikin apa aja. Ada kendala pasti. Jadi kayak misalnya awal-awal ini sepertinya kita mau coba bikin tas, tapi terus pas jadi bentuk yang lain. Kita selalu cari cara, kayak misalnya mungkin kalau anyaman purun lebih lentur, maka kita mungkin kombinasikan dengan katun atau kita lapis lagi dengan sesuatu katun gitu untuk bisa anyamannya lebih mudah dibentuk menjadi sesuatu yang kita mau kayak gitu. Tapi tetap bisa sih, selalu sangat bisa. Jadi sangat terbuka sekali model dan motifnya untuk bisa dikombinasikan, tergantung desain dan kita akan mengkombinasikannya seperti apa sih. Oke, berarti lontar ini atau anyamannya 2 Anyam ini termasuk ini ya, fleksibel ya, bisa dikawinkan dengan material apa aja, jadi nggak ada masalah, ya. Jadi di 2 Anyam itu selain, jadi biasanya nih alurnya dari Mbak Dea ini kan dia bagian mencari material ya, kita ada bagian R&D. Nah itu biasanya Mbak Dea ini bekerja dengan akrab dengan tim R&D. Jadi R&D itu dia bakal memikirkan produk apa yang bisa, material apa yang bisa dikawinkan dengan anyaman kayak gitu. Jadi bisa terlihat manis dan cantik. Betul. Kalau mau lihat foto-foto cantiknya tentu saja ada di IG 2 Anyam. Balik lagi sedikit ya. Kalau mau katalog tentu saja DM di IG 2 Anyam. Apa tuh namanya? Ada yang kita kelupaan sih ngomongin material. Selain lontar ada purun, ada kita pernah pandan. Sebenarnya yang di Papua itu pakai kulit pohon waru bukan? Ya, ada beberapa
material kulit kayu juga pernah kita buat sih. Ya, ya, nah, yang jadi dikombinasikan dengan sesama natural fiber itu untuk produk-produk yang lebih eco-friendly gitu kan, karena emang sesama natural fiber tuh memang cantik jadinya dan bagus banget untuk bisa dikombinasiin kayak gitu. Banyak sih produk-produk kita yang lain dicampur dengan katun, yang tadi juga kemudian ada yang bahan-bahan lebih eco-friendly lainnya sih gitu. Termasuk yang terpaling baru, tas kita yang dari purun itu juga sebagai pengganti plastik, bener kan ya? Betul. Jadi kalau teman-teman nih kan sekarang kita nggak boleh pakai plastik ya. Nah, Duanyam itu juga ada namanya, kita bilangnya tas bakul purun. Jadi itu bisa dipakai kalau teman-teman berbelanja ke supermarket. Jadi ada di loh, malah jualan gue. Jadi kita juga ada beberapa kolaborasi ya. Dengan yang artisan ya, banyak ya artisan, betul, ada namanya, benar, banyak artisan. Ada namanya gitu deh. Ya. Boleh jadi dicek apa kita. Ya, boleh dicek marketplace kita ada di marketplace namanya boleh nyebut merek kan ya, Tokopedia, Shopee, boleh. Itu ada kalau teman-teman mau lihat, gue mau kayak apa sih tasnya, itu bisa dicek di marketplace kita. Sama Kak Fitri tadi balik lagi, kayak kita kalau bisa dibikin apa aja, bahkan ya kita tuh bahkan udah kolaborasi dengan banyak artisan, banyak desainer, bener juga. Jadi sebenarnya produk-produk si natural fiber dan anyaman kita ini emang bisa buat apa aja dan sangat fleksibel banget, gak hanya misalnya tas atau tadi ya produk-produk yang dipakai dompet atau segala macam. Bahkan kita punya beberapa produk yang dikombinasikan dengan kolaborasi ya dengan desainer lain tuh bisa jadi bentuk yang sangat ada yang jadi kursi kan, jadi kursi bukan jadi, maksudnya ini loh Pak, senderan kursi, bukan terus kursinya semua nyaman gak? Apa namanya senderannya itu? Ya, jadi furniture juga ada beberapa gitu. Jadi emang jadi panel ruangan apa tuh? Panel papan gitu kan juga ada tuh. Ya, sekat ruangan. Ya, gitu. Sekat-sekat ya, itu. Jadi balik lagi ini zamannya kolaborasi, Duanyam juga mengangkat anyaman-anyaman ini dengan kolaborasi dengan banyak desainer nih. Kalau kolaborasi project dari tim Kak Fitri ya yang mengusahakan untuk bisa kolaborasi dengan banyak yang project terbaru kita itu ini apa namanya, lampu sama kap lampu ya kan, ya interior. Jadi memang kami tuh sangat bukan mengutamakan, kami sangat senang dengan teamwork dengan kolaborasi, karena ini zamannya kolaborasi, kita nggak mungkin kerja sendirian. Jadi makanya kita bisa kolaborasi dengan beberapa artisan, kayak juga brand-brand lain, supaya produknya itu kelihatan gitu, nggak cuman kita doang gitu. Kayak misalnya panel sama beberapa desainer interior misalnya ya kan. Tuh. Ya ngomongin bahan baku, emang ini sih sebenarnya bisa luas ya Mbak Dea ya. Apa aja sih ya? Apa aja bisa, tapi ya itu dibalik lagi ke plannya kita. Jadi walaupun kita misalnya banyak banget orderan, bisa dikombinasikan dengan apapun, tetap yang sejujurnya hari ini tuh kayak kita mengatur bahan bakunya tuh benar-benar harus panjang sih sebenarnya. Hasilnya kita harus atur, terus efeknya ke si alamnya sendiri. Jangan sampai kita misalnya manen-manen terus, tapi mama-mama di sana menjadi mendapat efek dari kita tetap terus pakai terus kayak nggak ganti, akhirnya kita jadi merusak alam dan mama di sana yang jadi mendapat dampaknya kan gitu. Jadi enggak sih, kita tetap berusaha menjaga life cycle-nya, tetap jaga, dan itu juga menjadi bantuan ke kita sih, karena kita tetap dapat produk terus kan, kita dapat bahan baku terus, bisa dapat betul sekali. Teman-teman boleh kalau mau ngedrop pertanyaan bisa di kolom komentar. Boleh. Wah, ini ada teman saya WA, dia lagi nonton terus dia komen. Terima kasih loh. Terima kasih loh, barang-barang Duanyam memang bagus. Dia komen produknya bagus. Oh iya, produknya kita tuh meskipun para mama kita itu udah keren-keren, karena kan kita udah ada pelatihan segala macam. Jadi produk mereka tuh benar-benar upscale, maksudnya pokoknya udah keren banget deh gitu. Jadi sampai diterima produk Duanyam kan ada di beberapa hotel juga ya di Bali. Hotel-hotel yang tidak murah tentu saja. Nah, itu bisa wow, itu barang Duanyam loh. Maksudnya dan enggak cuman
bahwa barang-barang kita tuh ternyata barang-barang anyaman pun barang punya mama tuh bisa sangat dijual dengan value yang luar biasa. Gitu. Betul. Dan kayak tadi saya sempat ngomong juga ke kategori kita ada 2, living sama style. Living itu memang kebanyakan itu ada di kayak hotel kayak gitu, interior, untuk interior gitu. Ada lagi yang style itu lebih banyak ke corporate. Jadi mungkin yang lagi nonton dari corporate bisa hubungi Duanyam untuk sebagai corporate souvenirsnya, buka nasabah baru mungkin, atau lo kok jadi jualan saya? Iya. Ya Kak, tetap jualan kan. Jadi ya maaf ya teman-teman, saya business development. Jadi ngomongin tentang apa namanya bahan baku, pernah nggak sih selama Kak Dea ada di Duanyam nih, pernah nggak sih tiba-tiba tadi kan udah pernah, kita belum pernah ya sampai kekurangan gitu, belum pernah. Apa namanya masalah logistik tuh, pernah nggak ada masalah? Kita kan berarti ngirim dari Larantuka itu ke Jakarta. Itu kan berarti bukan daun-daunnya dong, udah jadi anyaman. Nah, sekarang dalam masa pandemi ini apa sih yang mempengaruhi? Itu pasti seperti semua yang lain juga pasti merasakan, termasuk bahan baku ini sendiri, walaupun misalnya tidak bergantung pada musim, karena pandemi ini keterbatasan kita ya di supply chain memang. Jadi ada keterbatasan, kita sempat kendala kirim barang tuh kayak barangnya nggak bisa dikirim, karena biasanya kan ngirim lewat kapal maupun udara tuh di stop ya kemarin di masa-masa pandemi gitu. Tapi ya itu, rangkumannya adalah seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa Duanyam ini memang kita sudah punya plan. Walaupun misalnya barang-barang kita tertahan pun, sebenarnya kita sudah ada backup barang-barang yang ada di Jakarta yang bisa kita usahakan, walaupun ini tadi balik lagi ke kuantitinya yang lebih kecil. Jadi sebenarnya yang paling penting memang dalam mengatur bahan baku untuk bisa cermat memilih bahan baku itu adalah planningnya dari awal, mulai dari pemilihan awal ya, kita nanam, kita manen, terus kita QC barangnya, penanganannya juga nggak boleh sembarangan gitu, dan dikirim ke kita, dan kita juga harus hitung misalnya kebutuhan yang bisa untuk kita jaga berapa banyak nih tadi, karena kita persiapan bukan hanya untuk pandemi, walaupun sebenarnya pandemi ini ya semua berefek ya, semua merasakan, dan itu tuh hal yang tidak kita duga. Tapi sebenarnya kita sudah punya plan untuk misalnya kayak tadi, pas kita udah bersiap untuk musim kemarau misalnya untuk pandan, tapi kalau untuk lontar kita sudah bersiap untuk musim hujan sebenarnya gitu. Itu sih memang kendalanya, jadinya ada barang kita yang beberapa tertahan, tapi tetap dengan plan yang sangat baik kita masih bisa mensuplai apa kebutuhan market dan masih bisa memberikan, walaupun memang quantity demand-nya tidak bisa kita penuhi seperti yang lebih banyak ya, seperti yang biasanya gitu. Jadi plan itu yang memang penting sih, plan memang penanganan material tadi. Jadi panjang, prosesnya memang sedikit panjang, tapi sebenarnya bisa dilakukan, dan itu tuh pencatatannya tuh penting, dan apa ya, flow-nya harus dilakukan untuk kerjasama semua orang. Jadi semua kerjasama sama-sama, karena ini produksi yang kontinu, semua saling berkaitan. Itu sih, jadi plan Duanyam penting. Dan balik lagi, jangan khawatir kesannya kayak wah ribet ternyata panjang. Tenang, kita tadi balik lagi kalau join bareng Duanyam, kita keluarga, kita selalu pendampingan, kita tidak sendiri, bersama-sama. Jadi semua akan dilatih, semua akan sama-sama upgrade, sama-sama berlatih. Jadi kita semua udah ngikutin semua dan kita dampingi. Mudah-mudahan tetap ya. Oke. Ya, jadi plan itu penting ya teman-teman, nggak cuman ya, pokoknya terutama untuk produksi itu sangat penting, diperlukan, karena ya itu tadi ada beberapa faktor yang memang harus kita perhatikan, kayak musim segala macam, itu memang harus di take notes banget, karena kan kita pakai natural natural fiber, jadi sangat bergantung dengan alam. Dan kita nggak cuman take dari alam, kita juga memberi dengan cara yaitu tadi menanam lagi gitu, dan mengambil yang memang saatnya diambil. Kalau memang itu belum saatnya diambil terus kita ambil, nggak gitu. Tetap kita mengambil
pucuk yang memang sudah saatnya diambil. Ya, dan juga ada masa tadi masa tanamnya atau masa hidup tanamannya juga kita perhatikan sampai ke seperti itu sih ya. Jadi kayak jangan udah besok atau baru setahun lagi bakal udah nggak produktif lagi terus kita baru tanam sekarang terus kayak ya udah rusak deh gitu. Enggak. Jadi kita udah itu masa produktifnya tanamannya, masa hidupnya. Jadi kapan kita harus mulai tanam ulang lagi untuk tetap ada pergantian. Jadi alamnya juga terjaga gitu. Ya, betul. Jadi kita berusaha tidak akan merusak. Dan kolaborasi itu penting. Ya, jadi plan terus tanggung jawab dengan ekosistemnya kita dan kemudian kolaborasi. Ya, partner-partner kita juga banyak. Jadi yang udah kerjasama dengan Duanyam, tapi sudah dan juga pasti merasakan ya gimana kerjasama dengan Duanyamnya. Makanya partner kita tuh ada yang udah lama banget juga sama Duanyam kerjasamanya gitu. Jadi kita banyak supply sih dan tidak hanya di luar dari komunitas Duanyam, tapi kalau mitra-mitra kita juga tetap kita dampingin juga. Betul. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh tanyanya ke mana nih? Tanya kemana Bu Produser? Boleh nanti ditaruh aja di pertanyaannya di sini ya, nanti kita jawab lagi. Tapi atau nanti bisa DM sih karena waktunya udah mau habis juga. Tapi kalau Fitri kita boleh sebut di sini nggak ya? Kita baru launch itu apps yang bagus banget itu buat urusan planning juga tuh bagus tuh. Yang mana ya? Oh itu, by Duanyam itu. Ya loh guys, boleh ya cek di Krealogy by Duanyam. Jadi sekarang tuh Krealogy itu apa Kak Dea? Boleh nanti dicek di Instagram, kita pin di sini ya. Kita pin di sini, itu baru aja kita launching juga. Dan itu tuh bisa dipakai buat semua mitra dan yang lain-lain kalau mau belajar juga kayak gimana caranya kita ngatur manajemen bahan baku, mengatur supply-nya seperti apa, yang lebih terorganisir dan jadinya nggak keteteran banget. Misalnya kalau lagi ada orang bagus, itu dia Anmol. Tunggu. Ada yang menyapa kita loh, namanya J Firmansyah. Hai. Hai Kak Fitria dan Kak Dea. Hai. Hai Mas Firman. Hai Mas Firmansyah. Maksudnya ganteng ya kalau dari ini ya. Hai Mas. Waduh. Oke, ini saya pin kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau ada pertanyaan bisa ke ini tiny.cc/ekosistem Duanyam, boleh tanya di situ. Kalau mau tanya-tanya lagi kayak seperti apa sih kita ngatur dan mengelola bahan baku mulai dari bahan baku sampai jadi produk, terus kayak ya betul. Ya. Manajemennya seperti apa, penanganannya seperti apa aja yang harus di planning dan apa aja yang harus diperhatikan sih. Banyak banget sih informasinya, bisa dicek di linknya, silahkan. Ya, karena kayak tadi Mbak Dea juga udah ngomong bolak-balik bahwa cermat mengatur bahan baku salah satunya adalah plan yang baik, plan well. Dan data terorganisir ya, jadi semua tuh emang kita nggak kerja sendiri, semuanya itu kita berdasarkan riset dan data yang sudah kita kumpulkan, dan itu tuh dari yang 6 tahun Duanyam berjalan kayak gitu. Jadi pencatatan, manajemen dan itunya dengan nanti bisa dilihat lagi. Berarti pencatatannya semua punya Duanyam ini rapi banget. Ini berkat salah satunya Mbak Dea ini. Karena dia yang mengkoordinir semuanya, urusan pencarian material. Masih bisa dicek juga di IG kita yang masuk lagi, ada sistem baru yang bisa kita tempat belajar juga ya buat. Ya betul. Ini kan judulnya belajar bareng Duanyam, asik. Oke, gitu dulu. Terima kasih Mbak Dea untuk malam ini dengan segala kehebohan di awal. Ya, kehebohan di awal sepertinya saya minta maaf, nggak tahu yang sinyal atau apa ya. Ya kita ini aja, salahkan sinyal. Ya, salahkan teknologi saja kok. Dengan Oke. Terima kasih yang udah nonton. Udah disuruh siap-siap closing ya Kak. Ya ini lagi closing Bu Produser. Ya, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah mampir, udah ngasih pertanyaan, makasih banget.
Untuk teman-teman yang tertarik dengan produk Duanyam, silahkan lihat di IG kita atau mampir di website. Mau tanya-tanya, boleh tanya di DM, boleh DM ke kita. Nanti ada admin yang baik yang akan menjawab. Ya, ada lagi pertanyaan tambahan mungkin yang mau ditanyain lagi, silakan di DM. Nanti kita akan kita jawab kalau bisa jawab, dan akan bikin sesi berikutnya mungkin kalau untuk menjawab pertanyaannya. Asik. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selamat malam. Makasih Dea. Bye. Terima kasih.